Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aril Ilham dengan NIM 2265016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ke-8 mengenai manajemen proyek teknologi informasi dengan tema manajemen risiko proyek. Untuk yang pertama adalah risiko. Risiko di sini adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko tersebut adalah sebuah ketidakpastian yang berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuannya di sini adalah manajemen risiko untuk meminimalisir potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi positif. Manajemen risiko proyek. Di sini terdapat manajemen risiko dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian risiko dengan pendanaan risiko. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penetapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah memperkuat analisis, penyampaian strategi, memudahkan dalam mengambil keputusan, peningkatan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko di sini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Ketiga, melakukan analisis risiko kualitatif. Keempat, melakukan analisis risiko secara kuantitatif. Kelima, perencanaan risiko terhadap respon. Ketujuh, monitoring dan pengendalian risiko. Kita ke poin perencanaan. Perencanaan di sini inputnya ada beberapa input. Yang pertama, faktor lingkungan. Kedua, aset proses organisasi. Ketiga, pernyataan ruang lingkup proyek. Kelima, keempat, rencana manajemen proyek. Tekniknya di sini planning, mapping, and analysis. Outputnya di sini, rencana manajemen risiko mempunyai metode peran penting dan tanggung jawab, anggaran waktu, kategori risiko, dan definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko. Di sini inputnya adalah faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Untuk tekniknya di sini ada beberapa, yaitu dokumen review, deepling, root cause identification, aplikasi check-in, teknik diagram. Untuk hasil outputnya di sini ada RIC register, di mana daftar risiko teridentifikasi, daftar respon berpotensial, risiko akar penyebab, kategori risiko update. Yang selanjutnya adalah analisis risiko kualitatif. Yang pertama, inputnya adalah ases proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, dan RIC register. Untuk tekniknya di sini adalah penilaian probabilitas dan dampak risiko, matriks probabilitas dan dampak, penilaian mutu dan risiko, kategori risiko, dan penilaian urgen risiko. Untuk outputnya di sini adalah RIC register update. Analisis risiko kualitatif. Di sini terdapat beberapa inputnya, yaitu aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, RIC register, rencana manajemen proyek. Untuk tekniknya di sini ada date rating, interview probabilitas, expert urgent, dan kualitatif exquin. Dan untuk outputnya di sini adalah RIC register updates, analisis probabilitas proyek luang, pencapaian tujuan biaya dan waktu, dan daftar prioritas risiko kualitatif. Rencana respon risiko. Di sini outputnya RIC management plan dan RIC register. Untuk tekniknya di sini adalah strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, dan strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Untuk outputnya di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, RIC register update, project management plan, RIC rail continue action.
untuk pengendalian dan monitoring risiko. Inputnya di sini adalah Ekman Plane, Rig Register, dan Work Performance Information. Untuk tekniknya di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu Rig Registerment, Rig Audience, dan Variant and Trend Analysis. Untuk outputnya di sini seperti inputnya adalah Rig Register, Requirement Challenge, Probabilitas Organization Process Access. Resiko negatif dan resiko positif. Untuk resiko negatifnya di sini melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana resiko tersebut dapat menghambat proyek. Dan resiko positifnya di sini adalah resiko yang menghasilkan suatu yang baik, terkadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi resiko positif. Di sini terdapat ada 3 strategi. Yang pertama X-point, di mana strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat relatif, contohnya menugaskan sumber daya manusia yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau penyediaan mutu yang lebih baik daripada yang direncanakan. Share atau alokasi kepemimpinan terhadap pihak ketiga yang memiliki kemampuan baik menangkap peluang manfaat proyek seperti joint interview. Yang terakhir adalah modifikasi atau ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan dampak positif, mengidentifikasi maksimal pengendalian kunci dan resiko terhadap dampak positif tersebut. Untuk strategi resiko negatif di sini terbagi menjadi 3, yaitu void, di mana menghindari resiko melibatkan pemahaman rencana manajemen untuk menghasilkan ancaman resiko yang merugikan, mengorganisasikan tujuan proyek dari dampak resiko atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, memindahkan resiko persyaratan menggantikan penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, pengurangan pengeluaran atau dampak peristiwa risiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Perencanaan manajemen risiko. Di sini ada output dokumen rencana pengelolaan risiko. Berisi tentang prosedur untuk pengelolaan risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko ini terdapat metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dan dokumentasi risiko. Perencanaan kontingensi. Rencana kontingensi adalah aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans. Rencana yang dikembangkan untuk risiko yang dampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko di sini ada 5 kategori. Yang pertama risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Rig breakdown stroke, gambar tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan risiko. Contoh rig breakdown stroke seperti gambar yang pertama. Dan di sini potensi risiko negatif terkait dengan connect area. Seperti gambar yang sudah saya perlihatkan. Yang berikutnya adalah identifikasi risiko. Proses pemahaman potensi terjadi yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi risiko. Seperti DLP, interview, analisis, SWOT, dan brainstorming. Brainstorming adalah membentuk grup yang membahas sebagian macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan masalah yang tertentu. Sedangkan teknik DLP digunakan untuk mencapai kesempatan dari kumpulan ahli di bidang tertentu yang dilakukan prediksi terhadap masa depan. Interview
sebuah cara untuk menentukan fakta dan cara mengumpulkan informasi melalui tahap dengan tatap muka, telepon, email, dan instansi meshing. SWOT. Analisis SWOT adalah membantu mengidentifikasi risiko positif dan risiko negatif yang dapat terjadi sebuah proyek. RIG Register adalah dokumen berisi hasil dari proses manajemen risiko yang menampilkan dalam bentuk tabel. RIG event adalah terjadinya yang tidak dapat dipastikan yang dapat dihambat untuk kemajuan proyek, contohnya RIG Register. Seperti gambar yang sudah saya perlihatkan. Matriks probabilitas. Dampak berisi gambar probabilitas kejadian sebuah resiko dipasang dengan dampak dari resiko tersebut. Contoh matriks probabilitas seperti gambar yang sudah saya perlihatkan. Analisis kualitatif risiko terbagi menjadi 3 yang digunakan. Yang pertama, analis direction tree. Yang kedua, simulasi. Yang ketiga, analis sensitivitas. Direction tree atau direction money value adalah diagram analis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti, seperti gambar yang sesuai deklarasikan. Yang berikutnya adalah menghitung AMV. Terhadap hitungan MMV di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, masukkan nilai probabilitas yang terjadinya sebuah risiko. Kedua, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Cara yang ketiga adalah kalikan bagian pertama dan bagian kedua. Untuk pencapaian nilai positif berarti MV-nya bernilai positif. Untuk risiko negatif, apakah hasil MVM menghasilkan negatif. Ini contoh kasusnya di mana sebuah perusahaan melakukan analisis kualitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai 2 kondisi memungkinkan. Kondisi memungkinkan yang pertama adalah proyek akan menghasilkan capaian tujuannya, dan kondisi memungkinkan kedua adalah proyek gagal. Kemungkinan proyek yang akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek yang akan gagal sebesar 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba $200. Jika proyek gagal, perusahaan akan merugi sebesar $8.000. Hitunglah estimasi nilai kerugian proyek pengembangan sistem informasi. Di sini untuk penyelesaian kasusnya seperti yang saya sudah paparkan di atas, di mana itu dari yang telah kita hitung kita mendapatkan estimate monetary value atau MVM proyek sebesar $11.600. Poin berikutnya adalah strategi respon terhadap risiko negatif. Yang pertama adalah risk avoidance, mengeliminasi kemungkinan yang terjadi risiko. Yang kedua, risk education, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih parah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Yang ketiga adalah risk transfer, di mana mengalihkan tanggung jawab risiko pada pihak di luar proyek. Keempat adalah risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang akan dilibatkan oleh risiko. Yang poin berikutnya adalah strategi respon terhadap risiko positif, di mana di sini ada 4 juga. Yang pertama, eksploitas risiko, memastikan semua hal yang telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi beresiko positif terhadap tingkat dapat meningkat. Yang kedua adalah membagi risiko, kolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengoptimalisasi respon risiko positif tersebut.
Peningkatan resiko. Usaha yang dilakukan agar sebuah resiko positif dapat terjadi. Yang terakhir adalah menerima resiko, manajemen resiko positif yang sudah terjadi. Resiko residual. Resiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari resiko utama. Resiko terjadi perampokan aset dalam barang gudang. Resiko ini masih terjadi dalam tingkat lebih kecil walaupun sudah dipasangkan alarm CCTV dalam gudang tersebut. Resiko yang terhadap setelah semua strategi respon adalah diimplementasikan. Oke, mungkin sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.